Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilya Puspa dengan NIM 20051114588. Di sini saya akan membahas tentang teks deskripsi kelas 7. Pada kelas 7, KD yang menjelaskan tentang teks deskripsi yaitu 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2 yang menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan kaidah kebahasan dari teks deskripsi pada kelas 7 semester ganjil. Pengertian dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi seakan-akan pembaca melihat, mendengar, hingga merasakan apa yang ditulis atau yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jenis teks deskripsi yaitu ada dua. Yang pertama, teks deskripsi explanatory. Teks deskriptif explanatory merupakan teks yang bertujuan memberikan identifikasi atau informasi objek. Yang kedua, teks deskriptif explanatory bertujuan membuat pembaca dapat mengamati objek tersebut bila bertemu atau berhadapan dengannya, sehingga teks deskripsi explanatory menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Misalnya, deskripsi tentang keadaan suatu ruang, tempat, atau suatu objek sesuai pengamatan indrawi penulis. Contohnya, gedung berlantai 2 yang luas tersebut hanya berupa ruang kosong dan di lantai bawah tanah terdapat lorong tak penampung air. Teks deskripsi sugestif. Teks deskripsi sugestif adalah teks yang berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Ciri teks deskripsi secara umum ada dua. Yang pertama, ciri teks deskripsi secara umum. Teks deskripsi itu berisi penjelasan suatu hal, mulai dari bentuk, warna, ukuran, hingga ciri fisik dan lainnya secara terperinci. Nah, karena paragraf teks deskripsi ini hasil tentang objek yang digambarkan. Yang kedua, ciri teks deskripsi berdasarkan bahasa yang digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan kata keterangan, misalnya keterangan tempat, serta untuk menyampaikan informasi-informasi tambahan tentang suatu objek agar lebih jelas. Selanjutnya yaitu struktur. Teks deskripsi juga mempunyai 3 struktur yang membedakannya dengan yang lain, ialah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah suatu penentu identitas seseorang, benda, dan lainnya. Yang kedua, klarifikasi. Penyusunan kalimat yang mempunyai sebuah aturan dalam kelompok yang sesuai terhadap kaidah ataupun standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu deskripsi. Bagian maksud di sini ialah adanya bagian teks berisikan mengenai informasi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, di dalam bahasa teks deskripsi terdapat kaidah yang membedakannya dengan yang lain, ialah sebagai berikut. Menggunakan kata benda sesuai topik terhadap yang dideskripsikan. Contohnya sekolah, rumah, taman, guruku, teman saya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung sebuah kata benda. Misalnya, beliau merupakan seorang direktur perusahaan terkenal yang begitu rendah hati, atau lainnya. Yang ketiga, mengandung kata sifat di mana bersifat menggambarkan. Contohnya, 1 siswa malas, 2 kaos baju hitam, dan lainnya. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif di mana untuk memberikan informasi subjek. Contohnya, anak itu memakai seragam putih biru hari Senin, atau lainnya. Yang kelima, mengandung kata kerja seperti sebuah perasaan atau pendapat dengan sebuah tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis terhadap subjek. Contohnya, saya kira itu ialah anjing yang cerdas. Saya yakin koko itu diskon besar-besaran. Yang keenam, mengandung kata keterangan
demi memberikan informasi tambahan mengenai suatu subjek. Contohnya, dengan cepat, di rumah, di kantin, di jalan, atau lainnya. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan, seperti perumpamaan maupun metafora. Contohnya yaitu, kulitnya lembut bagaikan benang sutra. Jenis dan langkah-langkah teks deskripsi. Nah, ternyata teks deskripsi mempunyai beberapa jenis loh. Berikut penjelasan secara rincinya. Yang pertama, teks paragraf subjektif. Penggambaran sebuah objek pada teks sesuai dengan kesan yang akan diterima atau pengalaman oleh penulis itu sendiri. Sehingga jika kamu ialah orang yang melihat burung merpati, maka kamu sendirilah yang akan mendeskripsikan elang tersebut di mana sesuai terhadap apa yang kamu lihat sendiri pada waktu itu. Yang kedua, teks paragraf spatial. Di dalam teks deskripsi ini, objek hanya diilustrasikan berupa suatu tempat, benda, ruang, maupun lainnya sebagainya. Contohnya halte, bola tenis, voli. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks deskripsi ini menggambarkan serta menjelaskan apa adanya menurut kondisi maupun keadaan nyatanya, tanpa adanya tambahan ataupun opini terhadap dari sang penulisnya itu sendiri. Biasanya, teks deskripsi ini adalah suatu teks mengenai sebuah kejadian maupun peristiwa yang telah dialami seseorang tersebut. Nah, setelah paham atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi agar mempermudah Anda dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan. Yang pertama, menentukan tema, apa yang akan diambil atau objek yang akan dibahas dalam teks. Menentukan tujuan. Dibuatnya teks mengenai tema tersebut. Lalu kumpulkan data mengenai objek serta lakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau tema yang akan dibahas.